keluarga saya yang saya hormati, dan saudara-saudara sekalian, saya merasa terhormat dapat memimpin memorial service ini dari orang yang saya kenal. Saya mengenal, saya suka panggil dia di Bukit Mulia, Buktes, karena kalau saya kasih khotbah serial, dia selalu menyanyi. Ya, tidak kaum bapak, kadang dia punya grup sendiri menyanyi. Saya sudah tidak ingat lagi. Dan saya pernah bilang sama dia, dia suka menyanyi ya. Saya senang sekali main musik. Dan menurut Paulus, gereja yang asli itu adalah gereja yang bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Always rejoice. Dan berdoalah selalu. Always pray. Dan bersyukurlah senantiasa. Give thanks in everything. Ya, jadi a genuine church is a church always singing. Saya tidak bisa bayangkan kalau gereja tidak pernah menyanyi. Saya tidak bisa bayangkan. Itu kayak gudang aja. Tidak ada live di sana. Jadi terhadap Bonita dan keluarga, Sandra dan keluarga, Lia dan keluarga, dan Andrew yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan untuk kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengenal kebesaran Tuhan melalui kehidupan Matius saya bersama dengan Margaret istrinya yang ada di Indonesia dan Andrew, serta ketiga putrinya yang ada di sini bersama keluarga mereka. Betapa besar arti Matius saya bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya, dan mereka sangat tertawan oleh rasa kedukaan yang dalam. Hiburkan mereka dengan firman Allah, karena kami percaya hanya firman Allah patokan yang bisa menghibur. Dalam nama Yesus, amin. Saya ingin mengambil nas Alkitab dari Amsal 13 ayatnya yang ke-22. Kalau saudara lihat di Alkitab atau di iPad atau dimanapun, Amsal 13 ayat 22, Proverbs 13:22. Tetapi yang bagian atasnya saja saya bacakan ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. The goods leave an inheritance to their children's children. Saudara-saudara, ada satu cerita dari Mesopotamia kuno mengenai usia manusia. Ceritanya begini. Pada mulanya, ini kalau cerita Mesopotamia kuno, Tuhan itu menganugerahkan umur pada manusia cuma 25 tahun. Dia protes, kok cuma 25 tahun? Pendek sekali. Kemudian Tuhan ambil umur dari kuda, 20 tahun Tuhan tambahkan. Jadi 45 tahun. Manusia protes juga. Umur 45 itu mudah sekali. Oke, Tuhan bilang, Tuhan ambil 15 tahun dari anjing, sehingga menjadi 60 tahun. Mau 60 tahun itu masih muda, masih kuat. Saya umur 64 tahun masih kuat. Tidak terlalu kelihatan tua sekali. Hanya rambut aja jadi putih.
Manusia protes. Oke, Tuhan bilang, dia ambil umur dari ular 10 tahun. Jadi 70 tahun. 70 tahun masih kuat. Tuhan bilang, ngapain protes dulu nih. Oke. Saya ambil 10 tahun lagi dari monyet. Sehingga menjadi 80 tahun. Nah, cerita kuno ini masuk punya pengaruh dalam kitab Mazmur 90. Umur manusia 70 tahun. Anda lihat? Ya. Average age expectation 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Ini ceritanya sebetulnya sumbernya itu dari Mesopotamia. Kenapa demikian? Begini. Karena manusia itu harus bekerja keras seperti kuda. Kedua, manusia itu mesti waspada selalu dengan hidupnya seperti anjing. Dan manusia itu mesti cerdik seperti ular. Dan kalau dia sudah tua, jangan marah dong, dia bisa ditertawakan seperti monyet. Ini ceritanya begini, ya. Ceritanya begini. Mungkin saya ceritakan dalam bahasa Inggris secara singkat. There ancient Mesopotamian story about the human age is given by God. God gave only 25 years of age to a human, and then he protests. They protest. No, it's too short, 25 years. Okay. Then God took 20 years from horse, become 45. Still protest. God took 15 years from dog, become 60 years. And the humans still protest. God add 10 years from snake, become 70 years. 70 years is still young. All right, God said, I took another 10 years from monkey, become 80 years. This story is the old story which is took to the Psalm 90. The average age of human expectation, 70 years. If he or she is strong enough, become 80 years. What is the meaning of this story? The meaning is like this. People should work like horse, work hard. Then people should aware like dog in this life. But then people should smart like snake. But when he or she become old, don't be angry, people can laugh them. People make joke of them like monkey. Okay, this is the story. Tetapi saya mengambil nas ini mau mengatakan kepada saudara-saudara, di sekitar itu umur manusia. Jangan Anda kecewa kalau Anda mendengar kemudian bahwa kita punya kekasih ini telah meninggal dunia umur 70 tahun, 72 tahun kayak Buktes. Atau mungkin ada yang 80 tahun. Ada mungkin 90 tahun, itu sudah payah benar tuh. Saya sering kali makamkan orang yang umur 90 tahun, aduh udah payah benar. Malah keluarganya bilang, mati nih ibu kita, bapak kita ya. Karena 97 tahun, 98, ya. Sudah di kursi roda, harus dimandiin. Wah, banyak sekali energi yang diambil. Jadi 72 tahun papa pergi adalah umur yang average expectation age. Masalahnya bukan bagaimana dia mati. Masalahnya adalah bagaimana dia hidup. That's the most important. Not how he died, but how he lives. That's the most important.
Itu yang paling penting. Nah, apa yang diberikan oleh Papa? Coba dengarkan. Orang baik. Papa ini adalah orang baik. Ya, memang semua orang manusia berdosa, tetapi baik dalam arti dalam pandangan anak-anak dan cucu. Saya rasa cucu-cucu pun berduka karena opa pernah tinggal di sini, ya, hidup sama-sama mereka. Mereka merasa kehilangan sekali. Saya percaya, saya yakin. Meninggalkan warisan bagi anak cucu. Warisan. Oh, kita kalau bicarakan inheritance, warisannya apa kira-kira? Oh, ada tanah luas di sana. Ada sekian banyak rumah. People when talk about inheritance always look in economical wise. Oh, he has a lot of houses, lands in Ambon, Almarera, or whatever. There's a lot of money in the bank also. No. According to the Bible, inheritance, number one. Yang pertama sekali, warisan yang ditinggalkan oleh Papa adalah kenangan indah, good memory. Coba kalian kenang pada waktu kalian masih kecil, pergi jalan sama Papa kemana? Ya tahu? Papa bikin apa sama kalian, sama Mama? Itu kenangan indah, itu warisan. Itu nggak bisa hilang. Uang bisa hilang, ya toh, kesehatan bisa hilang, tapi ini nggak bisa hilang, kenangan. A good memory, and that is an inheritance. Itu warisan. Apa yang opa bikin pada cucu-cucu selama opa di sini, ya, itu tadi terbawa sama cucu-cucu sampai mereka besar, mereka akan ingat selalu. Opa kami. Itu warisan yang paling baik sekali. Apa yang Papa, Opa, atau Papi pernah wariskan pada kalian, kenangan-kenangan yang indah. Berlibur sama-sama. Mungkin Papa berusaha menghadiri perkawinan kalian pada waktu itu, menyelenggarakannya, dan merasa bangga. Saya punya 2 putri. Saya masuk bangga sekali. Biasanya putri-putri itu dekat sama bapaknya. Benar, saya bilang. Saya pada waktu saya sudah mau berangkat pulang, saya bilang, aduh, nanti kalau kamu kembali ke sini, aduh, come on, Dad. Ya, hati ayah itu dekat selalu dengan anak perempuan. Biasanya. Dan kalau itu demikian terjadi sama wanita dan adik-adik, itu good inheritance. Hal yang kedua, apa yang diwariskan Papa? Keteladanan. Teladan dalam hal bekerja, dalam hal kehidupan sehari-hari, teladan dalam hal menyelenggarakan rumah tangganya, teladan dalam hal hidup kegerejaan, cinta pada kegerejaan, itu teladan. Bahwa kita tidak ada yang sempurna. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata atau perilaku membuat orang resah. Tidak ada manusia sempurna. Tetapi secara umum ada keteladanan yang kalian belajar. Dan yang ketiga, warisan apa yang ditinggalkan Papa adalah menunjuk kasihnya pada Tuhan melalui musik. Ada yang lain melalui pelayanan, ada yang lain melalui perkunjungan, counseling, khotbah. Dia menunjukkan cintanya pada Tuhan. Tadi saya dengar mereka bilang, ini Om Tes ini kalau ada di sini selalu, ayo kita menyanyi. Nah, Anda lihat, dia ukulele barangkali, drum gitar, ya, selalu menyanyi. Itu menunjukkan cintanya pada Tuhan. Dia mempunyai kemampuan dalam musik, suara yang baik, dia cinta sama Tuhan. Dan yang keempat, warisan yang ditinggalkan orang tua adalah
karakter. Saya tidak tahu bagaimana ayahmu, opamu punya karakter yang diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi biasanya karakter seorang ayah itu adalah tegar. Karakter seorang ayah belajar mesti kuat menghadapi hidup. Karakter dari seorang ayah adalah bijaksana, wise, itu karakter ayah. Kadang-kadang suka kasar juga sih, tapi ya begitulah. Tapi karakter ayah selalu gitu, jangan ini, kamu mesti bisa. Ayah biasanya tidak kenal kata you cannot, tapi ayah selalu mengatakan yes you can, yes you can. Itu karakter ayah biasa. Atau ayah bilang jangan terlalu sedih, itu karakter ayah. Karakter ayah adalah kamu bisa atasi sedih, itu karakter ayah. Bikin anak-anaknya sangat independen. Nah, Bonita dan adik-adik, saudara-saudara sekalian, ini yang ayah tidak wariskan dan itu sangat berharga dan itu tidak bisa diukur dengan uang. Bagaimana orang mengukur uang kenangan indah? Coba bagaimana? Kan tidak bisa. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dan diukur dengan uang. Warisan keteladanan itu juga tidak bisa diukur dengan uang. Jadi oleh sebab itu kita mesti bangga bahwa kami pernah punya seorang ayah yang telah mewariskan pada kami hal-hal ini. Kami memang patah hati sedih karena ia sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang hidup ini kenangan. Kalau kalian rindu pada ayah, ada dua hal yang harus kita buat. Pertama, menangis. Jangan tahan-tahan nangis. Yesus saja menangis pada waktu dengan Lazarus mati. Ya, menangis. Sebab itu tanda kita manusia. Kita diberi Tuhan air mata. Sedangkan buaya aja ada air mata. Walaupun air matanya tidak tulus. Ya saya kasih tahu, hewan aja ada air mata sosial, betul. Pingkannya Om itu meninggal, sehari sebelumnya dia main-mainin anjing, dan anjing itu seminggu puasa ketika meninggal, tidak mau makan. Dan keluar air mata ini hewan loh. Jadi saya bilang sama keluarganya, jangan kalian tahan air mata, jangan bikin diri seolah-olah kalian ini Tuhan sedangkan Tuhan yang menangis. Menangis, itu cara penyembuhan yang cepat sekali. Kedua, ingat selalu, bicarakan apa yang patah terupah, lihat kepada album foto dan lain sebagainya. Dan kita berdoa, kita harapkan kalian meneruskan apa yang telah Papa wariskan. Antara lain mungkin senang pada musik gereja, senang menyanyi, itu Papa wariskan. Mungkin ada yang lain yang saya tidak tahu. Tetap kontak dengan Mama yang ada di Indonesia, supaya Mama juga dikuatkan. Walaupun Andrew ada di sana, tapi suara anak perempuannya sangat menguatkan. Apalagi setelah Papa meninggal, kalian bertiga datang ke Indonesia kembali dengan keluarga, dia tentu merasa kesepian, Mama rasa kekosongan. Kontak selalu dengan Mama. Apakah Andrew tinggal sama Mama? Tidak, apalagi kontak selalu dengan Mama. Sekarang kan kontak gampang sekali, Skype dan lain sebagainya. Tuhan menguatkan kalian dan Tuhan memberikan kepada kalian suatu pelayanan yang terbuka ke depan dari warisan ayah kalian. Amin. Kami persilakan ada paduan suara. Kami persilakan.
berasa kehilangan sekali atas kepergian almarhum Bapak Matius saya ini, karena kita semua mengetahui bagaimana pelayanan beliau, bimbingan beliau terhadap kami semua. Itu yang kami kenal selama beliau berada dengan kami di sini. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan pada waktu saya menjenguk beliau beserta istri, dengan kekuatan beliau untuk menulis atau mohon saya didoakan. Hanya kami berdoa. Kita mengetahui usaha segala dokter itu sudah maksimal sekali. Semua peralatan di rumah sakit Mitra Keluarga itu luar biasa. Akan tetapi beliau tetap menginginkan doa. Itu yang tidak akan saya lupakan. Beliau tahu dan beliau mengerti bahwa Tuhan memimpin beliau. Tuhan akan memberikan beliau jalan yang terbaik. Apapun rancangan kita semua, semuanya berpaling lagi kepada Tuhan. Terima kasih.